Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di mata pelajaran kelistrikan. Hari ini kita membahas sistem pendingin udara. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang komponen dan fungsi komponen dari sistem pendingin udara. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara kerja dari sistem pendingin udara itu. Nah, bagaimana dia sistem tersebut bisa mendinginkan udara di kabin mobil atau di kabin unit. Bagaimana prosesnya itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, nah di sini bisa kita lihat skema atau gambar kerja dari sirkulasi refrigeran. Nah, ini sirkulasi dari refrigeran. Nah, kemarin kita sudah mempelajari komponen-komponennya. Yang pertama ada kompresor. Ini unit yang menghisap dan memompakan refrigeran. Dan ini adalah kondensor. Ini komponen yang menurunkan suhu refrigeran. Selanjutnya ada receiver dryer. Di sini tempat penampungan sementara dari refrigeran dan juga tempat penyaringan dari uap-uap air. Selanjutnya ini ada komponen yang namanya expansion valve. Nah, di sini ada orifice di dalamnya sehingga dia bisa mengkabutkan refrigeran nanti. Dialah yang mengubah bentuk refrigeran dari cair menjadi gas. Selanjutnya ini ada evaporator. Nah, di sini refrigeran gas tadi menyerap udara panas di sekitar kabin dan dihembus oleh blower sehingga keluarlah hawa dingin dari evaporator. Nah, bagaimana siklusnya? Bagaimana tekanan refrigeran, siklus refrigeran, tekanan, bagaimana bentuknya di dalam sistem ini? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, pertama-tama kita akan memulainya dari langkah hisap komponen kompresor. Nah, kompresor ini dia menghisap refrigeran yang bertekanan rendah, bentuknya gas di sini. Dia masih dalam bentuk gas, tekanannya rendah, suhunya juga rendah. Nah, diolahnya di sini di kompresor, lalu dikompresi. Nah, terjadi langkah kompresi di kompresor sehingga dia mengkompres atau menekan refrigeran menuju kondensor. Jadi dari kompresor menuju kondensor ini, keadaan dari refrigeran dia bersuhu tinggi, tekanannya tinggi, bentuknya gas. Nah, sampai dia masuk ke sini dia bentuknya gas. Tapi karena di kondensor ini prinsip kerjanya sama dengan radiator, yaitu melepaskan panas, maka setelah refrigeran masuk ke pipe yang kedua di sini, sama-sama bisa kita lihat warnanya mulai berubah. Nah, di sini dia diturunkan suhunya karena ada fan yang menghembus. Hawa panas dari refrigeran yang masuk ini akan diteruskan melewati kisi-kisi. Nah, nih kisi-kisi yang di sini lalu ditiup oleh fan. Nah, hawa panas dari refrigeran yang ditransfer ke kisi-kisi ditiup oleh fan sehingga suhunya turun. Nah, suhunya turun, nanti dia keluar berubah wujud dia. Dia berubah wujud menjadi cair karena suhunya sudah diturunkan. Nah, di sini keluar dia dengan wujud cair, tekanannya masih tinggi dan suhunya sudah menurun. Nah, gitu.
Soalnya dia dari kondensor dia masuk ke reservoir dryer. Di sini dia akan ditampung sementara sekaligus dia itu disaring dari uap-uap air. Nah, di atasnya ini ada gelas tempat kita melihat bagaimana kondisi dari refrigeran. Nah, dari reservoir dryer ini, dari filter ini, dia akan diteruskan menuju katup ekspansi. Nah, dari sini dia masih bentuknya cair, tekanannya tinggi, suhunya tinggi juga. Tapi setelah dia melewati katup ekspansi, dia berubah. Nah, dia berubah. Yang keluar dari sini, dia bentuknya sudah berubah menjadi eh, gas gitu. Jadi tekanannya diuraikan. Bayangkan sebuah injektor, dia menginjeksikan bahan bakar yang dalam bentuk cair, dikabutkannya. Seperti itulah kondisi refrigeran keluar dari expansion valve, yang kemudian dia masuk ke pipe yang ada di evaporator. Nah, di sekitar evaporator ini udaranya bersuhu ruang. Suhunya suhu ruang. Nah, suhu yang katakanlah suhunya lebih panas daripada yang di sini. Ini suhunya sudah drop di sini karena dia bentuknya sudah diubah menjadi gas. Nah, di sini dia sudah berbentuk gas. Nah, udara dingin tadi dilepaskannya ke kisi-kisi ini. Ini evaporator itu desainnya bentuknya sama dengan kondensor tapi fungsinya berlawanan. Kalau kondensor dia melepaskan hawa panas, sedangkan di evaporator dia melepaskan udara dingin. Diserapnya udara panas yang di sekitar ruangan, dilepaskannya udara dingin. Nah, udara dingin yang lepas ke kisi-kisi ini ditiup oleh blower. Nah, di sini nanti akan ada blower. Nah, ini dia. Ini blower ditiup di sini, maka akan bisa kita rasakan di dashboard mobil atau di bagian atas. Itu bisa kita rasakan ada udara dingin yang berhembus. Udaranya uh, bukan dari hasil evaporator, tapi udara yang ditiup oleh blower. Jadi evaporator itu tidak menciptakan udara, tapi udara kabin, udara yang ditiup oleh blower ke kisi-kisi evaporator. Nah, begitu. Selanjutnya dari evaporator, dia akan masuk juga kembali ke kompresor. Nah, itulah siklusnya dari refrigeran. Sehingga bagaimana cara kerjanya? Nah, seperti itulah. Bagaimana siklusnya tadi itu yang dinamakan cara kerja dari sistem AC. Nah, ini kan gambar kerja. Bagaimana gambar sebenarnya? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Komponen yang pertama adalah kompresor. Selanjutnya kondensor dengan bantuan fan. Selanjutnya ada receiver dryer, ada katup ekspansi, dan ada evaporator. Nah, ada evaporator. Di sini ada panah yang berwarna merah dan biru. Nah, di sini dia bertekanan tinggi, tadi sudah kita jelaskan. Bertekanan tinggi, bentuknya gas, suhunya juga tinggi. Masuk ke kondensor. Di sini ada kisi-kisi, dia melepaskan hawa panasnya karena ditiup oleh fan ini. Dia lepas udara panas ke sini, sehingga suhunya akan turun. Ketika suhu turun, dia akan berubah wujud menjadi liquid. Dia berubah wujud menjadi cair, disaring di receiver dryer, diinjeksikan, disemprot atau dirubah bentuk oleh katup ekspansi, dikabutkannya sebelum dia masuk ke dalam pipe yang ada di evaporator. Dia dikabutkan, baru dia nanti akan lanjut ke katup masuk dari kompresor. Nah, itu siklusnya. Nah, bagaimana perubahan wujud dari refrigeran cair menjadi gas bisa kita lihat di video berikut ini. Ayo sama-sama kita lihat.
Oke, nah di sini ini adalah katup ekspansi. Di sini kita bisa lihat bagaimana proses perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, ini refrigeran yang masih dalam bentuk cair. Di sini bisa kita lihat molekulnya dia rapat. Nah, ada penyempitan ruang di sini sehingga dia tidak bisa sekali keluar dari orifice ini. Sehingga dia molekulnya dia akan saling terpisah. Nah, bisa kita lihat tadi. Di sinilah kisi-kisi tadi. Nah, ini blower. Blower ini yang meniup refrigeran yang sudah dikabutkan tadi. Refrigeran yang cair masuk ke dia di sini, masuk dia ke sini. Refrigeran cair masuk ke sini dulu, nanti dia dikabutkan oleh katup ekspansi. Nah, selanjutnya dia ditiup begitu. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Untuk kedepannya kita akan pelajari lagi tentang bagaimana kompresor itu menghisap dan mengkompresikan refrigeran. Apa-apa aja tipe dari kompresor yang digunakan pada sistem pendingin udara nanti kita pelajari pada video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.